Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan baru nih. Kalau di Kanduru siapa yang jadi mentornya? Nah, ini pertanyaan yang mungkin bagi teman-teman yang belum kenal saya, teman-teman akan bertanya, atau yang belum kenal Kanduru akan bertanya siapa yang jadi mentor. Yang jadi mentor saya sendiri. Kalau misalnya kebidanan mungkin ada orang lain, tapi untuk keperawatan, khusus untuk keperawatan, saya menjadi mentor Anda. Nah, kenapa saya menjadi mentor Anda? Yang pertama, saya sedikit pengalaman sebagai reviewer nasional uji kompetensi nurse. Termasuk juga saya pernah menjadi penulis soal di Kemendikbud Dikti dulu ya. Sekarang Kemendikbudristek gitu ya. Nah, jadi saya memberanikan diri untuk membimbing Anda, untuk mendampingi Anda. Saya menjadi coach Anda selama melakukan bimbingan. Dan saya pun memberikan materi lewat Zoom, juga ada kuis, ada lewat mind maps. Kemudian saya pun menulis soal-soal berupa kapita selekta, saya tulis sendiri. Tapi saya juga paham bahwa itu beberapa sudah tersebar di dunia di dunia maya. Yang enggak masalah. Yang penting saya pun dapat pahala dari akibat saya nulis terus disebarkan orang lain, saya dapat pahala. Saya positif saja lah. Kemudian kenapa saya bisa berani selain saya punya pengalaman sebagai penulis soal uji kompetensi, juga punya reviewer nasional uji kompetensi, juga sebagai saya pernah masuk panel expert. Panel expert itu orang yang merevisi atau menganalisis sebuah soal sehingga soal itu layak untuk dijadikan masuk ke tryout atau tidak. Kalau Anda yang pernah uji kompetensi paham itu. Ada soal-soal yang diujiankan nanti, tetapi sebenarnya tryout itu adalah uji validitas reliabilitas. Oh, di mana saya kuliah? Ada pertanyaan juga di mana saya kuliah. Saya kuliah S1 ya, dari S1. Saya kuliah di UGM tahun 98 ya. Saya masuk, kemudian keluar 2002 ya. 2002 saya keluar. Kemudian S2 saya KMB di UI, KMB di UI kalau nggak salah angkatan kedua. Keluar 2008. 2008. Ya, jadi saya sudah cukup tua dan kayaknya untuk membimbing Anda saya kelulusan UI dan S2 saya juga S1 saya juga dari UGM, insya Allah cukup lah, termasuk pengalaman saya sebelumnya. Kalau di Kanduru sendiri, itu Kanduru berdiri tahun 2016. Awalnya terkait juga dengan uji kompetensi, kemudian ke sini masuk ke SKD, kemudian masuk ke SKB, kemudian masuk ke P3K. Sudah ribuan yang lulus Ukom, ribuan juga yang lulus kita, alhamdulillah yang lulus di PNS, dan mungkin masih ratusan karena baru beberapa ratusan orang yang lulus di P3K tahun kemarin ya. Saya pun juga mengisi seminar, kadang juga dipanggil oleh beberapa perguruan tinggi untuk mengisi seminar terkait dengan uji kompetensi, terkait juga dengan P3K. Itu tentang saya. Atau Anda bertanya siapa yang ngajarnya? Ini saya yang mengajarnya. Dan saya siap menerima masukan dari Anda, silakan. Dan saat ini di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, saya sedang mempersiapkan materi berupa mind map, juga berupa soal-soal juga sedang saya siapkan, yang insya Allah mudah-mudahan itu bermanfaat bagi Anda. Dan kalau bagi saya, Anda daftar di Kanduru dengan kalau saat ini video ini dibuat masih 1 hari lagi, ini ada promo, silahkan Anda masuk. Walaupun nanti belajarnya setelah Idul Fitri, tetapi dari mulai hari ini pun Anda kalau hari ini daftar, Anda sudah bisa ikut kuis besoknya,
minggu Anda sudah bisa ikut tryout. Tryoutnya juga sampai dengan wawancara ya, ditanyakan. Nanti saya jelaskan bagaimana trik wawancara. Karena di sana kalau di wawancara ada nilai ekstrim atau nilai tidak ekstrim. Supaya dapat gede itu gimana. Kemudian saya pun di Kanduru ngajarin tip dan triknya. Karena banyak kasus di P3K itu yang sebenarnya sedikit berbeda dengan uji kompetensi soalnya, tetapi pada prinsipnya sama, karena itu adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang perawat. Jadi kasusnya pendek-pendek, ada juga panjang, ada kasus biasa, juga ada kasus yang sehari-hari. Misalkan sehari-hari setelah tindakan, misalkan setelah kateter, tampak urin keluar di selangnya dari uripisium eksterna gitu ya, uretra. Apa tindakannya? Misalkan memasukkan. Jadi Anda membayangkannya adalah tindakan-tindakan atau materi-materi yang biasa dilakukan oleh perawat. Itu yang harus Anda pahami di uji kompetensi. Sebenarnya uji kompetensi kan P3K itu juga sama. Kalau SKB seleksi kompetensi bidang gitu kan, sama kompetensinya. Di sini pun kompetensinya Anda ditanya kompetensi Anda sebagai perawat, karena ujiannya di P3K hanya 1 kali. Yang diambil siapa yang diambil? Yang diambil yang terbaik sesuai dengan formasi. Kalau di SKD di CPNS Anda formasinya 2, maka yang diambil 6. Nanti masuk SKB yang 6 itu bertempur. Dan kalau formasinya 2, yang diambil yang terbaik. Jadi siapapun Anda, apakah Anda honorer, apakah Anda baru, siapkan diri Anda sebaik-baiknya. Honorer juga jangan santai. Kenapa? Oke lah Anda mendapatkan afirmasi, tapi kita sampai saat ini belum tahu afirmasinya berapa, tambahannya berapa, atau konsepnya seperti apa, surat edarannya belum ada. Tapi ujian, ya, ada ujian. Jadi hemat saya, persiapkan diri sebaik-baiknya dan saya akan membantu Anda untuk belajar. Terima kasih ya, saya Henry Kanduru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Bimbel Kanduru. Ada yang gratis loh. Assalamualaikum.